Bapak Ibu, teman-teman semuanya, hari ini saya kebagian membawakan topik yang berjudul adalah urgensi growth mindset untuk membangun karakter generasi era revolusi industri 4.0. Ya, jadi setiap saya menerima sebuah judul, saya selalu menganalisis adalah apa keywordnya, keywordnya. Ya. Maka saya melakukan apa yang disebut namanya keyword finding. Nah, saya menemukan 3 keywordnya, itu growth mindset, karakter, dan revolusi industri 4.0. Oleh karena itu saya reverse, saya mulai dari yang paling bawah dulu. Nah, walaupun ini sekilas saja, karena Prof. Yanto tadi sudah menjelaskan dengan baik. Oke. Kita mulai yang pertama, revolusi industri 4.0. Kita tahu teman-teman semua, dunia kita berubah. Setiap saat terjadi perubahan-perubahan yang fundamental. Di saat kita pandemi ini pun, ini adalah perubahan yang radikal. Ya, perubahan yang radikal ini terjadi karena ada pandemi ini. Karena setelah pandemi nanti kita akan berubah hidupnya. New normal seperti kata Dr. Zainal tadi. Oke? Jadi maka itulah orang mengatakan bahwa kita ini berada di dunia yang selalu berubah, yang disebut namanya changing world. Berubah terus, berubah terus. Yang masalah itu adalah orangnya kadang-kadang nggak mau berubah. Oleh karena itu konflik terus dengan dunianya. Kenapa? Nggak mau mengikuti perubahan. Sekarang kita berada di 4.0. Ya, 4.0 saya nggak perlu jelaskan lagi, Prof. Yanto tadi sudah menjelaskan dengan sangat baik ya. Lengkap. Yang penting adalah terjadilah Internet of Things. Nah, saya lebih menuju kepada apa yang dibutuhkan ketika terjadi revolusi 4.0. Skill apa yang dibutuhkan? Ya, semuanya adalah terjadi cyber fisik. Sesuatu yang maya berkoneksi dengan sesuatu yang nyata di dunia. Ya, sehingga terjadilah yang disebut namanya cyber connect. Dan kita juga diganggu oleh kondisi dunia kita yang VUCA. Ya, ada volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Belum selesai VUCA, Oxford juga udah memperkenalkan istilah namanya tuna. Itu bukan lagi volatile katanya, sekarang udah turbulen. Bukan lagi kompleks, tapi sudah novel. Novel artinya apa? Sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah dihadapi orang. Nggak sebutnya novel. Ya. Oleh karena itu ada 2 hal yang kita butuhkan. Sudah disinggung oleh Prof. Yanto tadi, yaitu ada butuh creativity, butuh innovation. Nah, bulan ini SD saya bidang ini, jadi saya sedikit nanti akan mengelaborasi creativity innovation ini. Khususnya adalah dalam bidang pembelajaran. Nah, dan kami sama Prof. Irin juga udah mulai menerapkan apa yang disebut namanya teaching creativity. Kita panggil guru, kita panggil dosen, kita latih bagaimana dia mengajarkan creativity innovation itu di kelas. Basicnya adalah apa yang disebut namanya CCTS. CCTS adalah Creative and Critical Thinking Skill. Kalau dalam sekolah sering disebut namanya HOT, Higher Order Thinking Skill. Kalau dalam dunia praktisi disebut namanya CCTS. Jadi dalam CCTS ini, otak manusia itu adalah berkembang dengan pesat. Ya, membentuk apa yang disebut namanya koneksi-koneksi baru. Yang disebut Prof. Yanto tadi, kolaborasi. Oke. Kemudian oleh WEF, skill-skill itu kemudian dikelompok-kelompokkan. Ya, ada critical thinking, analysis, problem solving, self management, dan learning. Nah, inilah disebut skill untuk tahun 2025 yang tadi sudah dijabarkan oleh Prof. Yanto dengan detail. Oke. Kemudian saya sedikit juga akan menyinggung apa itu inovasi. Apa inovasi? Inovasi itu adalah melakukan sesuatu yang baru. Bagaimana kita bisa melakukan inovasi? Harus memikirkan sesuatu yang baru dulu. Jadi kita harus mulai dengan creativity. Kalau kita tidak punya creative team, maka kita akan selalu berada di iterasi, mengulang-ulang yang ada aja terus. Ya, sebut namanya iteration. Maka itu from iteration to innovation, we need creativity. Orang-orang yang bisa berpikir, bagaimana ya kalau digabung? Bagaimana ya kalau dibalik? Bagaimana ya kalau dipisahkan? Itulah innovation. Ya. Nah, saya orangnya teknik kimia seperti kata Ibu Diana tadi, tapi saya terjun sekarang di dunia non kimia. Oleh karena itu, sifat-sifat kimia itu selalu saya bawa. Salah satunya adalah apa? Membuat formula-formula. Ini adalah formula innovation. Apa itu formula innovation? Nah, I sama dengan scam kali create. Ya, jadi disebut samanya adalah formula innovation. Formula innovation itu kemudian saya terjemahkan menjadi sebuah reaktor. Yang saya sebut namanya reaktor innovation. Jadi scam itu sebagai inputnya. Scam itu adalah size, color, use, material, part, shape. Ya, nah, kemudian di-create ya. Create itu artinya diolah ya, kemudian menghasilkan innovation. Apa itu create? Ya, apa itu create? Create itu adalah mengcombine sesuatu,
mereverse sesuatu, mengeliminate sesuatu, mengganti sesuatu dengan alternatifnya, kemudian men-twist sesuatu, kemudian mengelaborate sesuatu. Inilah yang dilakukan orang untuk membuat inovasi-inovasi. Ya, inovasi-inovasi yang singkat disebut namanya create. Ya, create. Okay. Jadi, itulah sedikit elaborasi saya untuk revolusi industri 4.0 yang tadi sudah dijabarkan oleh Prof. Yanto dengan sangat ini. Kemudian saya masuk yang kedua. Yang kedua adalah karakter. Karakter, kebetulan saya ini satu dari sedikit orang yang belajar karakter dengan bapak karakter dunia yang disebut namanya Profesor Thomas Lickona. Kemudian saya satu-satunya orang yang disertifikasi beliau menjadi trainer di wilayah Asia Pasifik. Kenapa? Karakter ini ilmu sepi. Ya, the road less traveled. Ya, ilmu sepi. Ya, kalau disebut inovasi orang banyak. Tapi kalau disebut mau nggak jadi trainernya karakter? Banyak orang mikir, Pak Zainal, buat apa ini? Ini jalan kering. Ya, jalan kering. Oke? Nah, saya cerita sedikit teman-teman. Sebenarnya apa itu karakter? Ya, kalau kita ambil dari bahasa asalnya, itu artinya lah mengukir, memahat. Oleh karena itulah karakter seseorang kalau sudah terbentuk, susah diubah. Kenapa? Udah diukir, udah dipahat di batu. Karena itu sulit, nggak bisa ditipek lagi. Kalau di kertas masih bisa ditipek, tapi kalau sudah di batu, nggak bisa dihapus lagi. Oleh karena itulah, Kamus Besar Bahasa Indonesia kita mengatakan apa? Karakter itu adalah sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Jadi beda orang, beda karakter. Nah, kemudian Kemendikbud kita juga punya definisi karakter, yaitu adalah nilai-nilai baik yang terpatrikan dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Jadi karakter ini itu erat dengan acting, dengan behavior, dengan bagaimana kita berperilaku sehari-hari. Oleh karena itulah saya mengambil sebuah slide dari Thomas Lickona. Karakter itu adalah the way of acting. The way of acting. Kalau mindset nanti kita akan berbicara the way of thinking. The way of thinking. Lalu Lickona mengatakan, bagaimana kita bisa melihat karakter asli seseorang? Karakter asli seseorang ditunjukkan oleh bagaimana kita berperilaku ketika berpikir tidak ada orang lain yang melihat kita. Itulah sebut namanya true karakter. Tapi kalau kita lihat ada orang yang menonton kita, kita akan mengatur karakter kita supaya menjadi pencitraan. Jadi pencitraan itu adalah kebalikan dari karakter. Jadi kalau pencitraan itu bagaimana kita mengatur diri kita supaya orang melihat kita orang baik, orang soleh. Ya, maka itu orang kalau koruptor sudah masuk ke persidangan selalu pakai topi haji ya Pak Zainal ya, selalu pakai tasbih. Ya, itu pencitraan. Itu pencitraan. It's not true karakter. Ya, itu false karakter namanya, false karakter. Oke? Inilah guru saya tahun 2012. Saya menimba ilmu ke beliau. Waktu itu beliau juga heran. Ada juga orang Indonesia yang pengen belajar sama saya. Kenapa? Karena dia merasa nggak banyak orang yang mau ikut dia. Ya, nggak banyak. Maka disebut dia karakter is the road the less travel, yang jarang dilalui orang. Nah, maka itu tahun 2012 saya mengambil sertifikasi dalam beliau. Maka itu saya satu-satunya certified trainer beliau di wilayah Asia Pasifik. Di wilayah Pasifik. Karena beliau orang Amerika. Nah, ini juga gambar yang sudah diberikan oleh Prof. Yanto tadi. Nah, nanti teman-teman kalau mau ya, ini materi yang jarang diulas orang. Orang menganggap karakter itu selalu yang moral. Karena karakter itu ada dua sisi. Ya, bagaimana membuat orang jadi baik dan bagaimana membuat orang jadi pinter. Kalau pinter tuh performan karakter. Maka itu yang terjadi sekarang ini kita salah kaprah ya Pak Zainal ya. Membuat orang baik aja, tapi lupa pinternya. Ya, lupa pinternya. Atau kebalikannya, buat orang pinter aja, lupa baiknya. Maka itulah ada sebuah buku. Ya, buku ini tidak ada di beredar di dunia internasional, yang ada hanya diberikan kepada setiap trainernya. Mereka Prof. Lickona ini pengen membentuk bagaimana sekolah itu menjadi smart and good school. Ya, it's not smart school, it's not good school, but smart and good school. Nah, di tempat kita mungkin ya, sekolah-sekolah favorit kita, sekolah-sekolah unggulan kita lebih kepada smart school, but not smart and good. Ya, ini tantangan kita. Ya, kita harus dua-duanya ya Pak Zainal ya, nggak boleh satu. Ini dua ini adalah bukan or, but and. Ya, but and. Ya, we need both. Ya, we need both. Oke? Seperti kata Prof. Yanto tadi, pembangunan karakter itu adalah melakukan yang terbaik. Do the best. Ya, do the best. Sehingga apa yang terjadinya? Kita mengeluarkan seluruh potensi kita untuk bisa menguasai sebuah keterampilan atau untuk meraih prestasi. Itu sebut namanya performance karakter.
Nah, tapi untuk meraih prestasi itu kita harus ada pagarnya. Pagarnya apa? Melakukannya secara benar. Jangan meraih prestasi dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itulah moral karakter itu memastikan ada sisi moral dalam setiap prestasi. Mengakibatkan apa? Orang tidak mau mencontek. Orang tidak mau pakai joki. Ya, orang tidak mau mencari bocoran-bocoran soal besok mau ujian. Kenapa? Itu tidak bermoral. Walaupun nanti dia dapat 100, nomor 1, tapi secara moral dia tidak baik. Tidak baik. Oleh karena itulah kita mendorong anak-anak kita, raihlah prestasi dengan cara yang bermoral. Nah, ini kadang-kadang di masyarakat kita yang agak kurang saat ini. Kadang-kadang orang tua pun aktif mencarikan bocoran soal buat anaknya. Ya, sedih kita kalau melihat begitu. Saya sebagai seorang karakter trainer, kadang-kadang melihat itu Pak Zainal ya, sedih kita. Aduh, kenapa orang tuanya suruh merusak anaknya? Nanti bangga lagi. Anak saya nomor 1, 100, satu-satunya 100, tapi lewat bocoran soal. Ya, nah, ini sebenarnya teman-teman peta dari performance karakter dan moral karakter. Tapi nanti kita ambil sedikit. Ya, ini karakter-karakter yang dikembangkan oleh Kemendikbud kita. Sebenarnya semuanya berrelasi. Cuma dulu tuh terlalu banyak 18. Untung ada Prof Yanto yang cepat berpikir, langsung berubah jadi 5. Langsung berubah jadi 5. Karena apa? Kalau 18 nih too many. Karena Amerika aja punya 6 yang disebut namanya 6 pillar of character yang tadi udah dijelaskan oleh Prof Yanto. Singapura tuh hanya ambil 5. Kita 18. Nah, akhirnya Prof Yanto mengubah yang 18 tuh dikerucutkan menjadi 5. Oke. Nah, saya juga punya beberapa ini karakter for Industrial Revolution 4.0. Kreatif, inovatif, gigih, sabar, tekun, inisiatif. Itu dalam rangka apa? Meraih prestasi. Tapi ketika dia meraih prestasi, dia harus jujur. Dia harus bertanggung jawab kepada diri dia sendiri dan orang lain. Dia harus punya rasa hormat. Dia harus punya integritas. Yang terakhir adalah dia harus adil. Kalau nggak ada PC dan MC ini, itu jomplang. Ya, dia hanya moral saja, tapi dia tidak punya prestasi. Dia punya prestasi saja, tapi dia tidak punya kejujuran, tidak punya rasa tanggung jawab. Ya, nah ini kira-kira kombinasi dari PC dan MC. Oke, nah ini juga sebuah buku yang menjadi Bible-nya pendidikan karakter yang dikarang juga oleh Licona, bahwa Licona mengatakan bahwa apa? Di setiap karakter tuh harus ada 3 unsur. Ada unsur moral knowing-nya, artinya moral knowing apa? Kita tahu apa yang bermoral itu. Kemudian kita bisa merasakannya, moral feeling. Bagaimana kalau saya jadi dia? Maka itu ada empati di sana. Bagaimana kalau saya dirugikan orang? Bagaimana kalau saya di-cheating orang? Ya, dan yang terakhir adalah moral action. Nah, moral action. Sehingga kalau kita udah punya knowing-nya dan feeling-nya, insya Allah apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu tindakan bermoral. Tindakan bermoral. Inilah sebenarnya yang perlu diajarkan ke anak-anak kita. Ya, ke anak-anak kita. Oke, teman-teman? Nah, sampai ada seorang ahli mengatakan apa? Karakter is destiny. Karakter itu menentukan nasib kita. Ya, karakter is destiny. Oke? Nah, saya sekarang masuk ke bagian saya sebenarnya. Ya, bagian saya, yaitu yang ketiga disebut namanya growth mindset. Nah, saya agak lama di sini, karena itu saya cepat di awal. Ya, teman-teman semua, Bapak Ibu, Prof Yanto, Pak Zainal, Prof Alia, saya kemudian akhir-akhir ini menspesialisasikan diri saya sebuah topik yang disebut namanya GM, growth mindset. Ya, dan ini alhamdulillah banyak pendukungnya saat ini. Ya, banyak pendukungnya. Prof Yanto tadi juga mengatakan kalau nggak ada halangan sekitar 1.500 orang guru dosen UNY ya akan dijadikan growth mindset course buat mahasiswa-mahasiswanya. Supaya apa? Supaya nanti lulusan UNY itu berbeda dari lulusan lainnya. Kenapa? Bagaimanapun sekarang kita tetap sebagai pabrik guru. Pabrik guru. Oke? Teman-teman, di era revolusi 4.0 ini ada 3 unsur yang selalu dibutuhkan. Tidak boleh dilupakan. Ada skill-nya, ada tools-nya, harus ada mind-nya. Ya, mind, skill, tool ini nggak boleh terpisah-pisah. Dia satu kesatuan. Oleh karena itulah hari ini kita belajar apa yang mindset-nya. Ya. What is mindset? What is mindset? Mindset adalah kumpulan keyakinan atau cara berpikir yang akan menentukan reaksi dan pemaknaan seseorang terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Ya, jadi kalau berbeda mindset-nya, beda reaksinya, beda maknanya. Nah, ambil contoh aja seperti COVID sekarang. Ada orang reaksinya yang beda. Ada orang yang patuh pakai masker. Ada orang yang melawan.
Kenapa dia melawan? Karena dia memaknai COVID itu sebagai ini konspirasi, ini orang bisnis vaksin. Karena itu mindsetnya berbeda ya Pak Zainal ya, sehingga reaksinya berbeda. Yang kita harapinya begitulah. Cukup banyak yang bereaksi negatif. Akibatnya apa? Kasihan pemerintah kita. Apapun yang dilakukan salah. Nah, beda dengan kami di sini. Kami di sini bulan orangnya patuh-patuh, ya disiplinnya tinggi. Sehingga apa? Ada 70 orang aja kena, kita mulai tanggal 22 sudah semi-lockdown. Semi-lockdown. Saya katakan ke teman saya, ya, saya katakan kami di Indonesia 50.000 aja belum pernah berpikir mau shutdown. Ya. Nah, di sini baru 70 orang yang kena, langsung semi-lockdown. Ya, shutdown itu, pasar tutup semua. Nggak ada yang protes, nggak ada yang berani protes. Ya. Nah. Dan kami juga mencari apa sebenarnya definisi mindset itu menurut kamus. Ya, ternyata menurut kamus adalah mindset is habitual the way of thinking. Jadi cara berpikir yang sudah menjadi habit. Sehingga jadi cara berpikirnya itu nggak perlu dikontrol lagi. Habit namanya. Habit artinya apa? Bersifat auto. Ya Pak Zainal ya, auto. Ya, auto sekali, auto. Maka tuh definisi ini sangat bagus ya. Habitual the way of thinking. Lalu bagaimana fungsi mindset? Mindset itu seperti Pareto. Dia menentukan 80% dari hasil. Sementara apa yang kita lakukan itu, behavior kita, itu hanya menentukan 20. Jadi berlakulah hukum Pareto di sini adalah 80-20. 80 mindset, action 20. Itulah yang menentukan hasilnya. Sehingga apa yang terjadi kadang-kadang, kita lihat orang yang punya kualifikasi sangat tinggi, ternyata resultnya nggak sesuai dengan kualifikasinya. Kenapa? Karena dia kalah di mindset. Ya, saya pernah ini bersama-sama dengan ini Pak Mufti. Ya, Prof Mufti, Prof Abdul Mufti, sekjennya Muhammadiyah. Ya, dia mengatakan, kenapa seorang SAG bisa lebih unggul daripada seorang ST? Ya, kalau SAG itu kan sarjana agama, ya, malah ada kata-katanya sarjana agak gimana, ya, atau ya sarjana alam gaib katanya Prof Mufti. Ya, bagaimana mereka bisa unggul dari sarjana teknik? Dari UGM, dari ITB, dari UI. Kenapa? Karena mindset mereka lebih bagus daripada yang dua tadi. Kalau dilihat portofolio, sudah pasti ya ITB sama UI menang ya Pak Zainal. Tapi ternyata sarjana alam gaib itu dalam kehidupan sehari-hari banyak yang lebih sukses daripada ST. Ya, ternyata apa? Ini adalah mindset. Mindset. Jadi 80% pengaruhnya mindset. Beruntung teman-teman, kita punya seorang ahli yang mengelaborasi tentang mindset ini selama 40 tahun. Namanya adalah Profesor Carol Dweck. Dan beliau sudah membuat bukunya. Ya, apa kata beliau? Mindset itu ada dua tipe. Ya, ada yang namanya tipe F. Kalau tipe F itu apa? Orang itu yakin bahwa diri dia adalah diri dia hari ini. Kalau hari ini saya nggak bisa matematik, artinya saya selamanya nggak bisa matematik. Kalau hari ini saya tidak bisa berlari cepat, artinya selamanya saya tidak bisa berlari cepat. Maka disebut namanya fixed mindset. Dia yakin kecerdasan dan kemampuannya itu bersifat tetap dan tidak bisa diubah lagi. Oleh karena itu apa yang dilakukan sama dia? Dia adalah menunggu takdir dia. Menunggu takdir, menunggu nasib. Bagaimana cara dia mengatur nasibnya supaya baik? Dia menghindari segala risiko. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang dia tidak kuasai, dia langsung menghindar. Wah, ini bukan bidang saya. Ini saya nggak ahli di sana. Akibatnya teman-teman bisa melihat ada orang yang selalu memilih-milih pekerjaan. Orang-orang yang selalu menjaga safety player. Itu disebut namanya fixed mindset. Ada temannya namanya growth mindset. Growth mindset ini beda. Dia berpikir adalah apa? Kalau saya nggak bisa hari ini, artinya saya belum bisa. Kalau belum bisa artinya apa? Kalau saya mau belajar dan berusaha, saya pasti bisa. Nah, Pak Zainal, inilah yang sekarang kami bersama Prof Yanto itu mengembangkan. Ya, mengembangkan. Kami cari guru, kami undang kepala sekolah, kami undang dosen-dosen. Alhamdulillah banyak profesor yang mau bersama kami. Ya, maka itu nanti modelnya kita buat di UNY dulu. Ya, kami sebenarnya tuh sahabatnya rektornya Pak Zainal tuh. Pak Panut itu adalah teman baik kami itu. Puluhan tahun sudah berteman. Ya, nah, mungkin nanti kalau UNY sudah, nanti kita ke Prof Panut. Ya, kalau kami panggilnya Mas Mul aja tuh, Mas Mul. Ya, teman baik. Oke, teman-teman. Apa perbedaan utama dari orang growth mindset dengan seorang fixed mindset? Kalau orang fixed mindset itu disebut namanya tyranny of now. Yang dia penting adalah yang hari ini. Yang penting hari ini dia. Sementara kalau orang yang growth mindset itu dia yang pentingnya adalah nanti.
Maka tuh kalau dia nggak bisa sekarang, dia selalu mengatakan, saya belum bisa. I cannot do it yet. Ya, jadi begitu kan menambahkan kata yet di belakang, tidak berubah menjadi belum. Kalau belum artinya apa? Bisa dicapai lewat belajar dan berusaha. Inilah keyakinan yang akan kami berdua, Prof. Yanto, tuh yakinkan kepada guru. Supaya apa? Ketika bertemu dengan anak-anak yang kurang beruntung, tidak langsung diberi label anak bodoh. Karena anak bodoh sebenarnya nggak ada. Neuron-neuronnya sama banyak sama kita. Sama banyak, ya Pak Zainal ya. Mereka juga punya akson-akson yang bagus. Mereka juga punya mielin. Mereka juga punya dendrit-dendrit. Tapi mereka kenapa belum bisa? Karena mereka belum ketemu jalannya. Persis. Ya, belum ketemu jalannya. Siapa yang harus menuntun mereka? Itulah guru dan dosen. Jangan dilabel dia dengan anak bodoh. Nah, kami berharap dengan adanya prinsip growth mindset ini, tidak ada lagi anak bodoh di Indonesia. Yang adalah anak yang belum ketemu jalannya. Ya, gurunya, dosennya berkewajiban untuk membimbing dia untuk menemukan jalannya. Oke. Kemudian, apa yang membentuk orang menjadi seorang fix? Ternyata ada dasar berpikirnya yang disebut namanya CBT. CBT itu adalah constraint based thinking. Jadi orang-orang yang berpikir apapun yang terjadi semuanya kendala. Disuruh berubah, dia langsung berpikir, ini capek nih, harus belajar lagi. Disuruh berubah dari kapur ke whiteboard, aduh capek. Disuruh berubah dari whiteboard ke PowerPoint, katanya, oh nanti harus belajar software. Nanti kalau komputernya hang gimana? Nah, selalu yang dipikirkan adalah constraint. Sehingga apa yang terjadi? Dia akan nyaman di comfort zone-nya. Ya udahlah, begini-begini aja. Tiap tahun juga gaji naik, ya. Tiap hari, tiap bulan makanan juga lancar. Ya. Ini berbeda dengan growth mindset. Growth mindset itu dasar berpikirnya adalah OBT. Apa itu OBT? Opportunity based thinking. Segala perubahan-perubahan yang terjadi itu dianggap sebagai peluang untuk bertumbuh. Ya, peluang untuk bertumbuh. Seperti sekarang misalnya, teman-teman. Kenapa PJJ kita macet? Kenapa PJJ kita? Karena banyak yang melakukan PJJ itu adalah orang-orang yang fixed mindset. Akibatnya apa? PJJ itu tidak ada ubahnya, kelas ditaruh di layar komputer. Apa cara mengajarnya sama, materialnya sama, KKM-nya sama, ujiannya sama. Itu nggak bisa. Ya, nggak bisa. Maka itu sebenarnya PJJ itu tidak copy paste-nya PTM. Ya Pak Zainal ya, nggak bisa, maka tuh kasihan kita guru, kasihan kita siswa kita. Ya, sekarang mengeluh semua. Setiap selesai ujian, selesai PJJ, semuanya bertumpuk tugas. Ya, nah, oleh karena itu sebenarnya apa yang terjadi? Coba kalau sedikit ada jeli dilihatnya. Apa yang dibutuhkan saat ini? Dibutuhkan saat inilah anak-anak kita siap menghadapi masalah. Kenapa? Nggak ada yang tahu kapan pandemi ini selesai. Maka itulah nanti di PJJ itu sebenarnya disisipkan growth mindset. Supaya apa? Supaya mereka tangguh. Mereka siap menghadapi masalah. Setiap ada masalah mereka nggak lari. Mereka mencoba menghadapinya. Dengan apa? Dengan kreativitas dan inovasi mereka. Oke? Nah, inilah teman-teman. Ringkasan dari sifat-sifat karakter-karakter orang fix dan orang growth. Ya, kalau orang growth itu mengatakan apa? Kegagalan itu adalah opportunity untuk tumbuh. Tapi kalau orang fix mengatakan apa? Kegagalan itu artinya apa? Itu batas kemampuan saya. Saya udah mentok di sana. Saya ini level 2, kalau naik level 3 udah nggak bisa. Ya, dan yang lain-lain. Sehingga inilah karakter-karakter yang nanti akan dihubungkan dengan pendidikan karakter. Jadi hari ini saya sangat berbahagia karena mendapat kesempatan bagaimana membuat hubungan antara growth mindset dengan pendidikan karakter. Ya, terima kasih ini buat Ibu Diana dan juga Prof. Yanto yang udah mengundang saya, juga Prof. Irin. Bagaimana hubungan dari mindset dengan karakter? Hubungannya adalah disebut namanya MAR. Apa itu MAR? MAR itu artinya mindset, action, result. Ya, jadi hasil yang dicapai itu 80% ditentukan oleh action. Action itulah karakter. Ingat ya, karakter tadi adalah the way of action. Ya, the way of acting. Nah, lalu saya mundur ke belakang satu tahap. Apa yang menentukan karakter seseorang? Ternyata adalah the way of thinking-nya. Ya, the way of thinking. Jadi kalau kita berpikir, the way of thinking akan mempengaruhi the way of acting. The way of acting akan mempengaruhi hasil yang diperoleh. Nah, maka itu sekarang saya minta izin mundur ke belakang. Ya, tadi Prof. Yanto udah banyak bermain di karakter, saya sekarang ini ada bermain di mindset-nya.
Teman-teman semua, Prof. Carol Dweck itu dalam penelitiannya di Stanford University mengambil 5 key area. Dia menentukan 5 area di mana dia ingin melihat apa perbedaan karakter antara orang yang fixed mindset dengan yang growth mindset. Apa 5 area itu? Yang pertama adalah bagaimana kalau orang itu diberi tantangan. Diberi yang soal yang sulit, diberi sesuatu pekerjaan yang menantang. Bagaimana reaksi dia? Bagaimana karakter dia? Kemudian bagaimana ketika bekerja dia mendapatkan rintangan-rintangan yang disebut namanya obstacle. Ya, kalau tantangan itu belum bekerja, kalau obstacle itu sudah dalam bekerja. Kemudian bagaimana dia memandang usaha? Kemudian bagaimana dia bereaksi terhadap kritik? Yang terakhir adalah bagaimana dia bereaksi kalau ada orang lain yang sukses. Nah, jadi teman-teman semua, Prof. Carol Dweck itu meneliti 5 area kunci. Apa tujuannya? Untuk melihat apa perbedaan karakter orang yang fixed mindset dan orang yang growth mindset. Mari kita elaborasi satu persatu. Ya. Orang fixed mindset, kalau bertemu dengan tantangan-tantangan yang berat, dia selalu berpikir, ini harus dihindari. Kenapa dihindari? Jangan sampai terlihat saya itu kurang hebat, kurang pinter. Karena orang fixed mindset itu suka dengan pencitraan. Jadi walaupun dia nggak bisa, tapi dia harus menjaga supaya orang lain merasa dia bisa. Nah, ini yang banyak terjadi juga di masyarakat kita ya Pak Zainal ya. Itu yang terjadi. 2 tambah 2 nggak bisa, tapi di raport pengen 100. Nah, didukung oleh orang tuanya. Nah, ini rusak jadinya. Ya, sebaliknya, kalau orang growth mindset, ada tantangan, mengatakan apa? Ini harus dihadapi. Kenapa? Ini peluang kita untuk belajar. Kalau sekarang kita belum bisa, kalau begitu kita bisa, artinya apa? Kita tumbuh, kita berkembang. Maka itulah orang-orang growth mindset itu senang dengan tantangan. Sebaliknya orang-orang fixed mindset itu menghindari tantangan. Yang kedua, obstacle. Ketika seorang fixed mindset mendapat rintangan-rintangan ketika bekerja, apa yang dilakukan sama dia? Give up, menyerah langsung. Ini kayaknya kita nggak cocok ini bukan bidang kita ini. Maka biasanya segera mundur. Tapi kalau orang growth mindset, guard dia. Seperti sekarang lah. Kalau anak-anak kita yang fixed mindset, begitu ada PJJ, dia katakan, aduh kalau PJJ lebih baik tidur aja. Ya, keluar dari Zoom, nanti kasih alasan sama doa gurunya. Sinyal lagi jelek Pak, jadi saya nggak bisa gabung. Gampang. Ya, nah, kenapa? Karena dia merasa sulit belajar lewat PJJ. Sebaliknya orang growth mindset beda. Dia mengatakan, wah ini kalau lewat PJJ ini justru peluang kita. Bagaimana kalau kita bisa belajar lewat jarak jauh? Ya, dengan laptop, dengan handphone, dengan tablet. Begitu ini bisa, ini adalah pembelajaran masa depan. Karena pembelajaran digital itu nanti sebuah keniscayaan. Ya. Sehingga tidak akan mungkin lagi kita kembali kepada full tatap muka. Ya, harus ada gabungan yang disebut namanya hybrid learning atau blended learning. Ada tatap mukanya, ada digital. Ya. Kemudian bagaimana orang fixed mindset melihat usaha? Mengatakan usaha itulah sesuatu yang mubazir. Apa? Sukses seseorang itu sudah ditentukan oleh nasib, oleh takdir. Maka tuh lebih baik tidak usah kita berusaha. Kita tunggu aja nasib kita. Sebaliknya, orang yang growth mindset itu mengatakan apa? Bekerja keras itu adalah sesuatu jalan untuk meraih hasil dan sukses. Tidak ada orang yang berhasil dan sukses tanpa lewat bekerja keras. Jadi itu keyakinan yang ditanamkan dalam dirinya. Ya, sehingga akibatnya apa? Anak-anak kita itu tidak rela mendapat nilai 100 kalau dia nggak melakukan apa-apa. Kadang-kadang dia protes ke gurunya ya Pak Zainal. Bu, kenapa saya 100? Saya rasanya tadi ada banyak yang salah. Ternyata gurunya mengatakan begini, teman kamu semuanya 0. Jadi kamu terpaksa saya 100-kan supaya yang lain ini mencapai KKM. Nah ini Pak Zainal, rusak jadinya. Yang 0 pun 75 sekarang. Jadi di mata anak-anak itu berpikir sekarang gini, nggak ada gunanya belajar. Kenapa? Nggak belajar pun nanti 75 nilainya. Ya. Nah, sementara yang growth mindset juga kaget. Saya salah, kenapa saya dikasih nilai 100? Nah, inilah seperti kata Prof. Yanto ya, ini kita punya tantangan yang amat besar dalam dunia pendidikan.
Ya, maka itulah nanti kita berusaha lewat pabrik guru-gurunya kalau bisa nanti diubah. Oke? Nah, dan bagaimana orang melihat bereaksi terhadap kritik? Kalau orang fixed mindset itu, kalau kritik itu artinya apa? Serangan pribadi. Ini adalah sesuatu yang negatif sehingga harus ditolak. Sementara kalau orang growth mindset mengatakan apa? Kritik itu adalah informasi gratis. Ada orang lihat orang lain yang membantu melihatkan di mana kamu salah, di mana kamu lemah, di mana kamu salah jalan. Diberitahu ke kita. Sehingga apa? Kita tinggal menggunakannya. Maka itu orang growth mindset itu sangat senang dengan kritik-kritik. Ya, karena buat dia kritik adalah apa? Free information. Nggak perlu dicari lagi ya Pak Zainal ya. Sudah ada orang yang menginput kepada kita. Ya, itulah kritik. Oleh karena itu, orang fixed mindset anti kritik, orang growth mindset adalah sangat suka dengan kritik. Dan yang terakhir adalah bagaimana dia bereaksi terhadap lihat orang lain sukses. Kalau orang fixed mindset langsung apa? Karena dia merasa sukses teman itu adalah sukses dia yang diambil. Nah, itu saya seharusnya yang jadi pejabat itu. Saya harusnya jadi rektor. Saya yang harusnya jadi menteri. Saya yang harusnya jadi dekan. Itu karena dekat sama ini, pakai ini jalur belakang, jalur tengah. Ya, sehingga orang fixed mindset itu tidak senang kalau lihat orang lain sukses. Sebaliknya, ke orang growth mindset, sukses orang lain itu adalah inspirasi. Ya, kalau dia dapat A terus ketika kuliah selalu tanya, buku apa yang kamu pakai? Di mana kamu set linknya? Berapa jam kamu belajar sehari? Ya, sehingga growth mindset itu menjadi apa? Menjadikan sukses orang lain itu sebuah inspirasi buat dia untuk maju dan berkembang. Oleh karena itulah teman-teman semuanya, kami bersama Prof. Yanto ini sekarang lagi berjuang keras nih. Ya, berjuang keras di jalur yang disebut namanya growth mindset. Lalu apa sebenarnya growth mindset itu? Growth mindset itu adalah cara bersikap, cara menghadapi masalah, dan cara untuk bangkit bila kita sendiri dalam kondisi gagal dan terpuruk. Jadi inilah growth mindset itu. Dan kami rasa ketika zaman pandemi ini sangat dibutuhkan ya Pak Zainal ya. Bagaimana kita cara bersikap menghadapi pandemi? Bagaimana kita menghadapi masalah? Dan yang paling terakhir adalah bagaimana kita bisa bangkit ketika kita gagal dan terpuruk. Ya, kami teman-teman di Singapura tinggal bertetangga dengan para pilot-pilot di Singapore Airlines. Dulu kami sangat bangga melihat mereka. Kenapa? Gagah, ya, ganteng, ya, duitnya banyak. Ya, karena mungkin Pak Zainal kalau pergi ke Eropa lewat naik SQ, Pak Zainal, mungkin biayanya bisa 3 kali lipat naik yang lain-lain ya Pak Zainal ya. Servisnya di dalam pesawatnya, begitu sampai masuk pesawat aja, nyaman langsung. Apalagi kalau Prof. Yanto yang suka duduk di first class. Waduh, itu udah gawat lagi. Kami duduk di ekonomi aja enak ya Pak Zainal ya. Apalagi di first class, di business class. Waduh, nyamannya minta ampun. Nah, sekarang tuh mereka semuanya terpuruk. Karena penerbangan SQ itu tinggal 3% dari sebenarnya. 3%. Sehingga pilot-pilotnya yang jago-jago itu di PHK semua. Para pramugari-pramugarinya di PHK. Nah, mereka kemudian dibekali oleh pemerintahnya tuh growth mindset. Bangkit. Sehingga apa yang terjadi? Ada yang tukang jual teh tarik, ada yang tukang jual hamburger sekarang. Difasilitasi oleh pemerintahnya. Kenapa? Mereka tidak terpuruk. Mereka pengen bangkit. Apa modalnya? Growth mindset. Nah, oleh karena itulah growth mindset ini sangat erat hubungannya dengan karakter sehari-hari. Yang kami sebut namanya karakter non-kognitif. Karakter non-kognitif. Seperti apa? Gigih, sabar, tekun, tangguh, serta sejumlah sifat-sifat positif lainnya. Dan ini kalau kita hubungkan dengan agama, inilah sebenarnya fungsi agama ya Pak Zainal ya. Ketika orang terpuruk, ketika orang gagal, tapi dalam diri dia masih ada tersisa karakter non-kognitif. Gigih dia, sabar dia, tekun dia, tangguh dia. Sehingga dia tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah. Ya, inilah disebut namanya growth mindset. Kemudian, teman-teman, growth mindset ini juga dianggap sebagai sesuatu modal untuk mencapai hasil yang tertinggi, yang disebut namanya higher achievement. Kenapa? Kalau orang punya growth mindset, dia bisa menggerakkan motivasi. Sehingga dalam diri anak-anak itu mengatakan apa? Saya bisa lebih pintar daripada saat ini. Kalau bagaimana? Kalau saya mau berusaha lebih keras. Kalau saya menjadikan belajar itu adalah goal saya. Oleh karena itu, saya siap untuk bekerja keras dan menyediakan waktu lebih banyak untuk belajar. Dasar inilah, Pak Zainal, yang diambil oleh PISA. PISA.
Satu dilakukan oleh OECD. Ibu Diana udah menyinggung sedikit PISA, ya, Program International Student Assessment. Ya, berbeda dari PISA-PISA yang tahun-tahun sebelumnya. PISA tahun 2018 ini ternyata menyimpan sebuah rahasia. Apa rahasianya? Yang diuji tidak hanya membaca, IPA, dan matematik. Ternyata ada sebuah survei yang disembunyikan, Pak Zainal. Apa namanya? Growth Mindset Survey. Growth Mindset Survey. Tujuannya apa? Karena PISA ini udah pusing, Pak Zainal. Kenapa? Tiap 3 tahun mengadakan tes, hasilnya podo wae. Kenapa podo wae? Yang di atas tetap di atas, yang di tengah tetap di tengah, yang di bawah tetap di bawah. Termasuk kita. Setia saja di bawah terus. Tapi masalahnya apa? Everybody is happy. Tenang-tenang aja. Dan merasa semuanya business as usual. Karena itu nggak ada gerakan growth mindset di Indonesia. Maka itu saya paksa nih Prof Yanto nih. Prof, kita harus berjuang nih Prof. Walaupun berdua aja nggak apa-apa, maju terus. Kita kan udah pensiun nih. Saya jujur Pak Zainal, saya juga udah pensiun nih. Saya pensiun dari perusahaan minyak terbesar di Amerika. Pensiun saya. Udah umur 45 saya udah pensiun. Maka itu sekarang hidup saya adalah untuk kerjanya apa? Pelajari ilmu baru, sumbangkan kepada siapa? Kepada guru-guru saya sumbang. Ya, saya sumbangkan kepada guru-guru. Ya. Nah, mari kita lihat teman-teman ya. Di survei 78 negara, ternyata negara kita tuh nomor 3 dari bawah, Pak Zainal. Nomor 3 dari bawah. Kita hanya menang dari Kosovo dan Makedonia Utara. Itu negara-negara yang juga kita antah-berantah saya sebut. Ya, nah, ternyata Bapak Ibu PISA sudah memberi warning. Ada 6 negara yang dianggap bermasalah mindsetnya sehingga pendidikannya nggak berubah-ubah. Jadi mutu pendidikan tuh menurut PISA itu ternyata bukan hanya ditentukan oleh akademik. Ternyata sangat besar ditentukan oleh faktor non-akademik. Nah, non-akademik itulah yang disebut namanya growth mindset. Dan kita ada di sini, Pak Zainal. Sedih banget. Merasa terhina kita. Kenapa seperti saya? Saya orang Indonesia, tapi tinggal di negara yang nomor 1 di dunia. Jadi kalau Singapura nomor 1 di dunia. Kalau kita nomor 6 dari bawah. Sehingga kami sama Prof Yanto selalu bergurau. Kalau mau lihat Indonesia di rankingnya PISA, nggak usah lihat dari atas. Karena lama ke bawahnya. Lihat aja langsung dari bawah. Langsung ketemu. Ya, kadang-kadang kita bergurau, tapi hati kita menangis. Yang menangis kita. Saya maunya tuh kita tuh nggak ada lagi di sini. Mari kita lihat, Bapak Ibu. Apa efek dari growth mindset ini kepada siswa? Ya, ini growth mindset dan student attitude. Yang pertama adalah apa? Kalau orang punya growth mindset, motivasi dia untuk belajar itu tinggi. Dia punya keyakinan bahwa dia bisa menguasai sesuatu. Ya, kemudian dia punya learning goal. Tujuan dia belajarnya untuk apa? Kemudian dia mengadopsi value-value yang dikembangkan oleh sekolah seperti pendidikan karakter. Dan yang paling penting adalah apa? Dia tidak takut gagal. Fear of failure itu negatif. Artinya apa? Orang ini udah putus urat malunya. Ya, urat malunya dalam arti positif. Artinya apa? Apa saja tantangan mereka coba. Gagal biasa katanya. I am learn from my failure katanya. Nah, kalau di kita di sini kan lain. Kalau ada sesuatu yang kira-kira mau mendapat kegagalan, langsung kita mundur. Kenapa? Kita pengen terlihat pinter. Ya, looks smart. Look smart is not smart. Ya, look smart is not smart. Beda itu. Nah, inilah salah satu penyebab kenapa PISA itu mengambil growth mindset ini sebagai faktor X-nya. Faktor X yang menentukan akademik. Ya, akademik. Nah, bagi orang-orang yang growth mindset, fail is not failure. Ya, fail is first attempt in learning. Jadi kalau dia gagal, apa yang dikatakan? Oh, ini usaha pertama kita dalam belajar. Maka itu kita harus apa? Maju, keep going, keep trying, never give up. Itulah prinsip orang yang growth mindset. Nah, coba kita bayangkan teman-teman, Pak Zainal dan lain-lainnya. Bagaimana kalau anak-anak kita berkembang growth mindset-nya dalam diri dia? Mereka tidak pernah menyerah. Mereka tidak takut dengan gagal. Mereka tidak takut dengan kesalahan. Kenapa? Gagal dan kesalahan itu adalah cara mereka untuk tumbuh. Untuk tumbuh. Ya. Nah, karena itulah saya sedikit menggunakan ilmunya Pak Zainal di sini. Karena apa? Growth mindset-nya ternyata erat sekali hubungannya dengan neuroscience, Pak Zainal. Neuroscience. Ya. Jadi, kalau orang berada dalam kesulitan, siswa kita tidak paham matematik, tidak paham fisika, tidak paham kimia. Artinya apa? Dia tersesat di hutan. Dia tersesat di hutan. Gurunya lah
dosennya lah yang perlu membimbing dia supaya dia bisa keluar dari hutan itu. Ya, nah, apa hutan itu? Hutan itu adalah neuron-neuron itu. Ya, supaya dia membimbing supaya neuron-neuron itu saling bertemu, saling membentuk apa yang disebut namanya sinap-sinap. Ya, betul ya Pak Jenderal? Sinap-sinap. Sinap-sinap hubungan antar dua neuron. Nah, bagaimana supaya sinap-sinap itu mudah terbentuk? Nah, inilah apa yang disebut oleh Pak Jenderal tadi, mielin, selubung mielin itu. Ya, selubung mielin itu. Nah, kemudian teman-teman, kita kan sekarang mengenal juga apa yang namanya bayi-bayi yang stunning ya, Pak ya. Yang stunning, ya. Nah, ternyata salah satu yang menyebabkan bayi-bayi stunning itu apa? Mielinnya itu tipis. Karena gizinya rendah, sehingga yang menyelubungi akson itu tipis. Akibatnya apa? Begitu ada sinyal elektrik yang melalui akson itu, terjadi konslet. Kenapa? Mielin ini bersifat insulator. Ya Pak Jenderal ya, supaya mudah-mudahan saya nggak salah ya. Sehingga apa fungsi mielin itu? Supaya listrik yang berjalan di sana itu adalah utuh dia. Ya, utuh dia. Nah, sehingga yang terjadi adalah apa? Anak-anak kita kalau stunning itu kasihan kita. Mielinnya tipis. Setiap dia berpikir itu konslet yang ada di kepala dia. Ya, akibatnya terjadi apa? IQ-nya rendah, fisiknya juga berkembangnya nggak bagus ya Pak Jenderal. Akibatnya apa? Kita takut dengan bonus demografi kita. Ya, kita takutnya menjadi tragedi demografi kalau kita tidak baik-baik ini. Dan ternyata sekarang pemerintah kita juga lagi kewalahan. Ya, boro-boro memikirkan stunning. Ini memikirkan varian Delta aja udah puyeng kepala. Ya, inilah teman-teman semuanya. Maka itu kita harus bersama-sama melewati masalah ini. Jadi nanti kalau dua neuron bertemu, membentuklah sinap. Nah, kalau sinap ini kita perbesar, ini jadinya. Nah, ini Pak Jenderal udah ahlinya di sini. Terjadilah perpindahan neurotransmitter. Makin banyak neurotransmitter yang bertemu, makin kuat sinapnya. Makin kuat sinapnya, makin pintar anak-anak itu. Tumbuh otaknya. Ya, nah ini saya sedikit ini. Kenapa saya pakai ini Pak Jenderal? Ternyata Profesor Carol Dweck mengembangkan growth mindset ini berbasiskan neuroscience. Persis. Ya, berbasiskan neuroscience. Ya, maka itu kami sama Prof Yanto 2 minggu yang lalu membahas ini. Kita sebut namanya modul 3. Modul 3 itu judulnya apa, Prof ya? Pak Jenderal, otak kita itu seperti otot yang bisa tumbuh. Kalau sering dipakai, tumbuh dia. Kalau jarang dipakai, menyurucut dia. Ya, maka itu otak itu kita anggap sebagai ini. Nah, kemudian kita lihat teman-teman. PISA itu mengatakan bahwa apa? Bahwa growth mindset itu punya korelasi positif, asosiasi positif antara growth mindset dengan academic performance. Ini yang dicarinya. Ini akhirnya PISA ini senang sekarang ini. Dia akan mengubah tesnya untuk tahun 2021 ini. Akan mengubah tesnya. Atau mungkin diundur 2022 karena ada pandemik. Kenapa? Dia sekarang bertemu. Kenapa negara kalau tetap di bawah, selamanya di bawah? Kenapa negara kalau di tengah, selamanya di tengah? Kenapa Singapura, apapun yang terjadi, dia selalu nomor 1 di dunia? Biasa. Ternyata apa? Ternyata ini adalah growth mindset-nya. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya, kayak Indonesia ya. Indonesia itu secara akademik nomor 6 dari bawah. Secara growth mindset nomor 3 dari bawah. Jadi kita bisa melihat ini kita lebih parah mindset daripada akademik. Karena mindset-nya parah, akademiknya parah. Ya, nah, sebaliknya Singapura seperti itu. Ya, Singapura nomor 2 di dunia secara akademik. Dia sebenarnya di tengah untuk growth mindset itu nomor 28. Apa yang dilakukan sekarang Pak Jenderal? Seluruh gurunya di training ulang menjadi growth mindset coach. Kalau guru tidak mau jadi growth mindset coach, tidak boleh jadi guru lagi. Prinsip dia adalah apa? Kalau kamu tidak mau belajar, kamu tidak berhak mengajar. Keras dia di sana. Ya, jadi kalaupun guru-gurunya sudah punya sertifikasi sebagai guru, kalau dia tidak mau belajar, kamu tidak berhak mengajar. Keras di sana. Di out gurunya. Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, kita akhirnya menemukan sebuah faktor yang disebut namanya beyond academic, yaitu growth mindset. Ya, jadi growth mindset itu disebut faktor X yang bersifat apa? Beyond academic. Kenapa? Dia tidak kelihatan, tapi dia menentukan. Nah, kami Pak Jenderal, teman-teman semuanya sudah mendalami ilmu ini. Ya, dalam waktu 3 bulan terakhir ini, kami sama Prof Yanto sudah mendalami ini. Kami kumpulkan buku-buku dari seluruh dunia. Ternyata ada buku growth mindset ini 1 seri.
Satu seri. Nah, akhirnya kami sama Prof Yanto tuh membuat sebuah program, ya, program yang sebut namanya Growth Mindset Course yang terdiri dari 12 modul ini. 12 modul ini. Ya. Nah, inilah yang nanti akan kami berikan ke dosen-dosen, kita berikan ke guru-guru, ke kepala sekolah kami undang. Ya, dan ternyata yang datang tuh bukan hanya dari Indonesia. Ada guru-guru kita dari Jeddah, dari Mekah, ya, dari Madinah, dari Riyadh, dari Bangkok, dari Singapura, dari Davao. Ya. Nah, berkumpul sama kami. Nah, nanti kami sama Prof Yanto nih akan ini. Nah, berita gembiranya adalah Prof Yanto juga udah mempersiapkannya di UNY. Di UNY nanti kalau nggak ada halangan, 1.500 dosen akan dilatih menjadi growth mindset coach. Supaya apa? Ketika masuk di kampus itu, mereka akan menjadi orang yang berbeda. Keyakinannya akan berubah. Bahwa mahasiswa saya ini nggak ada yang bodoh. Ya, semuanya pinter. Kalau yang belum mengerti artinya masih tersesat. Neuronnya belum ketemu, sinapnya belum terbentuk. Ya, sinapnya belum terbentuk. Nah, maka itulah kami mengundang dosen, kepala sekolah, guru, apalagi guru-guru yang ikut PPG, ketika keluar PPG dia punya ilmu baru, kemudian calon-calon guru, maka itu kami juga nanti akan menjangkau LPTK. Oke, sebagai penutup, kami membuat sebuah diagram, ya, sebut namanya From Growth Mindset Through PCMC to ER 4.0. Jadi orang kita bisa sukses di zaman 4.0 ini kalau apa? Kalau kita berpikir dengan growth mindset. Kemudian kita bertindak dengan performance karakter dan moral karakter. Kalau kita punya performance karakter, punya moral karakter, maka berkembanglah apa yang disebut namanya creative and critical thinking skill. Kalau kita punya creative dan critical thinking skill, maka bisalah kita berinovasi dan berkreativiti, sehingga siaplah kita menghadapi 4.0. Sekian dari saya, Ibu Diana. Terima kasih. Mudah-mudahan waktu singkat ini memberi teman-teman semua pengetahuan, ilmu yang mudah-mudahan berguna untuk kita semua.